Renungan Harian Katolik, Selasa, 25 November 2025. Waspada. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan "Saatnya sudah dekat." Janganlah mengikuti mereka. Lukas bab 21, ayat 8. Saudara-saudara, Bait Allah memiliki arti penting bagi umat Israel. Tempat ini merupakan pusat kegiatan dan kehidupan religius mereka. Mereka meyakini bahwa di dalamnya Allah bersemayam dan tinggal di antara mereka. Sebagai tempat kediaman Allah, bangunan Bait Allah memang sengaja dibuat megah, besar, dan indah, supaya setiap orang yang masuk di dalamnya dapat langsung merasakan keagungan Allah. Bacaan Injil hari ini merupakan nubuat Tuhan Yesus tentang kota Yerusalem sebelum wafatnya pada kurang lebih tahun 33 Masehi. Rupanya nubuat ini benar. Pada tahun 70 kota Yerusalem hancur dan Bait Allah diruntuhkan oleh bala tentara Romawi. Yerusalem menjadi kota mati. Tuhan Yesus menubuatkan Bait Allah di Yerusalem dan mengingatkan para muridnya akan penyesatan yang akan banyak terjadi. Ketika murid-murid Yesus bertanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Pertanyaan para murid ini tidak dijawab oleh Yesus dengan jawaban yang diharapkan oleh murid-murid itu. Yesus memberikan jawaban yang justru mengajak kita bukan untuk memperhatikan kapan akan terjadinya, melainkan mengambil sikap waspada agar tidak diperdayai oleh para penyesat-penyesat. Ramalan tentang dunia kiamat sudah begitu sering kita dengar, tetapi begitu saatnya tiba semua berlalu begitu saja tanpa ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Sampai saat ini matahari masih bersinar dan kita boleh menghirup udara kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan-pesan tentang kiamat dapat saja kita ambil hikmatnya sebagai ajakan untuk selalu waspada dan semakin bertobat serta semakin giat melayani sesama demi bertumbuh dan berkembangnya kerajaan Allah di dunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapatkan berbagai godaan, seperti berbohong, malas, mengkhianati janji perkawinan, janji imamat, kaul kebiarawan, diajak teman untuk mencoba obat-obatan terlarang, dan masih banyak lainnya. Godaan itu akan selalu ada sepanjang hidup kita. Karena itu, sudah sepantasnya kita selalu waspada dan tegas untuk menolak berbagai godaan itu, dengan selalu ingat jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus kita harus dapat menghadapi semua itu, sebab Yesus senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus mengingatkan kita untuk tetap waspada dan bersiap untuk menyongsong kedatangannya. Oleh karena itu, tidak perlu kita risau kapan Dia datang atau kapan dunia berakhir. Kita diajak untuk bersiap sedia. Artinya, kita seharusnya hidup sesuai dengan ajaran dan kehendaknya Allah. Kita hidup sebagai murid-murid Yesus yang sejati, mengusahakan hidup menjadi lebih baik. Inilah cara yang tepat untuk menyambut kedatangan Tuhan atau hari akhir tanpa harus merisaukan kapan hari itu akan datang. Karena itu, waspadalah, berjaga-jagalah senantiasa. Saat menuai tak seorang pun yang tahu kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi. Hal penting dan terutama adalah menata dan mengarahkan hidup ke saat Allah akan datang kembali, agar saat itu akan menjadi saat yang penuh sukacita dan kegembiraan. Ya Tuhan, buatlah mata dan hati kami terpana memandang kedatangan-Mu sebagai saat yang indah dan mengagumkan sehingga kami selalu terjaga dan waspada. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.